Hai, namaku Haisa Hajal. Aku adalah salah satu siswi di SMA Budi Harapan Bangsa. Hobiku membaca, aku tidak begitu suka dengan keramaian, dan yang pasti, aku suka senja. Mungkin itu juga yang menjadi alasan kenapa kisah ini diberi judul Berakhirnya Senja. Tapi lebih dari itu, ini adalah cerita tentang aku dan dia, seorang lelaki yang aku panggil My Annoying Man. Oke, kita masuk ke Berakhirnya Senja, bagian pertama, pertemuan di kala senja. Duduk menyepi seorang diri dengan secari kertas dan ballpoint yang menjadi alat untuk menulis puisi. Hari ini, kudapati beberapa pemain basket yang sedang menjalankan latihan rutinnya dengan sang pelatih, atau biasa disebut tim eskul basket di sekolahku. Menurut beberapa teman perempuanku, pemain basket itu katanya sih keren. Mereka mempunyai daya tarik dalam memikat hati kaum hawa. Selain tampangnya yang lumayan kece, mungkin kali ya, oke. Gayanya juga yang terlihat cool saat mendribling bola kering. Dan percayalah, ketika mereka dapat memasukkan bola kering, semua kaum hawa yang ada di sekolah SMA Budi Harapan Bangsa berteriak histeris. Itu menyebalkan sekali. Setiap hari aku mendengar itu dan itu sangat membosankan. Bagiku, mereka sama seperti lelaki pada umumnya. Tidak ada yang harus dilebihkan dari mereka. Entah mungkin aku yang terlalu sensitif, atau para perempuan itu yang lebay menanggapi kali ya. Gak tahu juga sih. Terlihat di lapangan bergaris biru dengan kedua ring yang saling berhadapan itu, kudapati seorang lelaki dengan tatapan tajamnya mengamatiku. Untuk apa juga ya dia repot mengamatiku? Atau aku aja kali ya yang kegeeran? Oh shit, tapi benar saja dugaanku. Lelaki bermata elang itu tidak lama menghampiriku. Tanpa berbusa basi, ia duduk di sampingku. Aduh, badanku terasa memanas, tetapi tetap berusaha untuk tenang dan tidak menghiraukan hadirnya. Daripada nanti aku dibilang salah tingkah. Bentar dulu, salah tingkah? Aduh, bukan itu maksudku, cuma ya salah tingkah dikit kali ya. Lalu dia bertanya kepadaku, lagi nulis apa sih? Oh my god, dia adalah Mitra Arjuna Mahardika, sang leader basket yang diincar para ladies SMA Budi Harapan Bangsa. Kenapa aku bisa tahu? Jelas. Lelaki itu namanya sudah tidak asing lagi di telingaku. Bahkan semua teman wanita menyebut-nyebut namanya sebagai Dewa Pujaan Hati. Menjijikan ya, sedikit lebay. Oke. Pada saat itu aku mencoba merebut kembali kertasku, tetapi ia malah menepis lenganku dan memegangnya. Ya ampun, ini baru pertama kalinya aku dipegang sama laki-laki selain ayah. Aduh, agak-agak cringe sih sebenarnya. Dan kini lelaki itu malah tersenyum setelah mati-matian aku meronta dari genggamannya. Damn it. Katanya pada saat itu puisinya bagus juga. Pujinya kala itu dan mengembalikan kertasku. Tahu apa dia tentang puisi? Wajah-wajah seperti dia terlihat tidak suka baca, apalagi dunia sastra. Memangnya kenapa dengan wajahnya? Kenapa aku bisa tahu? Tidak tahu juga sih. Kelihatannya sih dia orang yang malas baca, suram.
Kembali aku fokus menulis puisi. Sebenarnya sih bukan fokus, cuma pura-pura sibuk aja, biar gak ada celah buat dia busa basi ngobrol gak jelas. Mungkin kelihatan agak jahat juga kali ya, tapi kalian tidak akan percaya seberapa menyebalkan lelaki ini di sampingku. Dia itu sok cool banget. Aku masih ingat ketika pada saat itu dia memakai handbag hitam yang melingkari tangan kirinya. Dan yang membuat aku semakin tidak suka, kalian tahu apa? Yaitu adalah tulisan gamer yang tertera di handbagnya. Aduh, berarti dia adalah seorang gamer. Sudahlah, tidak ada kemungkinan juga kok untuk aku jatuh cinta padanya. Yang pertama, aku gak suka sama laki-laki, apalagi dia adalah gamer. Oh shit, no. Lalu dia busa basi lagi, bertanya, "Kamu suka senja?" Mata yang tidak kalah indah itu menatap lepas langit sore. Tunggu dulu. Indah? Aku baru saja memujinya. Baiklah, aku akui kali ini matanya memang indah. Bola mata hitam pekat yang setiap kali ia menatap terlihat sinar di dalam matanya. Mendengar kata-kata senja, jelas aku tidak mampu menutupi senyum. Aku menarik napas pelan, lalu menjawab, "Lebih dari suka, aku jatuh cinta pada sang jingga." Lelaki itu menatapku dari ujung matanya. Lalu dia kembali bertanya, "Dan karena senja, kamu lupa pulang ya?" Menyebalkan. Sekarang dia malah tertawa habis-habisan. Padahal aku sempat berpikir bahwa dia tidak terlalu menyebalkan. Setelah beberapa saat terlihat tenang dan dewasa. Nyatanya, kenapa aku harus berpikir baik tentang dia? Damn it. Aku tidak menjawab, hanya menunjukkan muka tertekuk dengan senyum yang memudar. Oke, sorry, aku cuma bercanda, katanya pada saat itu. Lalu dia melanjutkan kembali ucapannya. BTW, kenapa segitu tergila-gilanya sih sama senja? Aku harap dia kali ini tidak sedang bercanda lagi. Karena kalau sampai dia menertawakan jawabanku lagi, alas kaki ini akan melayang ke wajah gantengnya. Maaf, maksudnya nggak ganteng sih, cuma bercanda, nggak ganteng kok. Oke. Nah, kali ini aku akui dia mencari topik pembicaraan yang tepat dengan seorang Haisa Hajar. Haisa Hajar, penggila senja. Jelas, aku serius dan tidak mau main-main karena ini sedang dalam topik senja. Aku menarik napas panjang. Oke, lalu aku bersiap untuk menjawab. Aku jawab pada saat itu. Sederhana saja, aku merasa bahagia bersama sang jingga. Dan perihal memilikinya, aku tidak terobsesi. Sebab aku tahu, dia adalah keindahan yang tercipta oleh Sang Maha Kuasa. Dari senja juga aku belajar bahwa tidak semua hal indah dapat dimiliki, termasuk jatuh cinta padanya. Lelaki itu malah ternganga mendengar jawaban panjang kali lebarku. Mungkin dia mengira aku sedang berpuisi. Percayalah, itu adalah jawaban hati yang tidak pernah aku utarakan pada siapapun. Dan aku akui, dia adalah orang pertama yang mendengar alasan kenapa aku begitu suka senja. Dia berdecik sambil menggelengkan kepala, melipat tangan seperti sedang berpikir. Lalu dia berkata, "Oke, sang penggila senja. Jujur, aku juga suka senja." What? Dia bilang apa? Ingin rasanya aku membersihkan telingaku. Apa iya aku tidak salah dengar?
lelaki menyebalkan seperti dia suka senja. Aduh, bohong banget deh. Aku hanya memalingkan wajahku sambil menjulurkan lidah tidak percaya. Basi banget ya. Laki-laki kan biasanya suka banyak dramanya ya. Damn it. Lalu dia melanjutkan ucapannya. Katanya, namun aku lebih suka dengan siapa aku menikmati senja. Aku hanya mengangkat sebelah alisku. Lalu dia melanjutkan ucapannya. Katanya, contohnya sama kamu. Hah? Oh shit. Selain nyebelin, dia juga tukang modus ternyata. Aku memperagakan orang yang ingin muntah di depannya. Meski sebenarnya gak pengen muntah sih. Cuma muak aja mendengar kata-kata bucinnya yang kini dia malah tertawa lebih keras usai melihat ekspresiku. Sialan, memang harus ditipuk sepatu nih bocah. Tapi terlepas dari pertemuan pertama di kelas senja itu, setelah hari itu menjadi hari-hari berikutnya yang lebih lama, lebih panjang, aku nikmati bersama dia. Dan lagi, sang senja menjadi saksi pertamaku bertemu dengan lelaki menyebalkan itu. Aku tidak pernah menyangka bahwa berakhirnya senja pada 9 Oktober 2020 adalah awal percakapan panjangku dengan dia. Mitra Arjuna Mahardika.